Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan syukran lillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan fasal berikutnya dari fasal Arkanul Ibadah, bab Arkanul Ibadah, di mana sebelumnya kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memahaminya dengan benar dan bisa melaksanakannya. Kemudian kita masuk bab Arkanul Ibadah. Arkanul Ibadati, qala al-muallif rahimahullah, Arkanul Ibadati الإبادة تقوم على 3 أركان لا بد من اجتماعها كلها، وهي حب الله، الخوف من الله، رجاء الله. أولا حب الله، ثانيا الخوف من الله، ثالثا رجاء الله. قال الله تعالى في وصف عباده المرسلين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين يحبهم ويحبونه. وقال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية الحب له، ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما يحب الرجل ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. Arkanul ibadah, rukun ibadah, di sini disebutkan oleh muallif rahimahullah, al-ibadatu, yang namanya ibadah, taqumu ala 3 arkanin, ditegakkan di atas 3 pondasi. Salasati arkanin. La budda min ijtimaiha, dan harus 3 ini, 3 rukun ini, 3 perkara ini, 3 dasar ini, min ijtimaiha kulliha, terkumpul semuanya. Harus terkumpul semuanya. Tidak boleh salah satunya meninggalkan yang lainnya. Apa 3 dasar atau 3 rukun dari rukun ibadah ini? Yang pertama adalah hubbullahi, mencintai Allah.
al-khawfu minallah, takut kepada Allah. Yang ketiga yaitu raja Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga rukun ibadah ini, tiga pondasi, tiga rukun ibadah ini dikatakan kalau Allah taala fi wasfi ibadihil mursalin, Allah berfirman tentang sifat hamba-hambanya, wasfi sifat ibadihi, hamba-hambanya al-mursalin, yaitu dari kalangan para rasul. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka itu yusari'una fil khairat, bersegera, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka senantiasa berdoa, memohon, beribadah kepada kami, raghabau wa rahaba, dengan penuh rasa harap, ini makna raja, wa rahaba, dan penuh dengan rasa takut. Wa kanu lana khashiin, dan mereka terhadap kami mereka khusyuk, tunduk, patuh. Wa qala ta'ala, dan Allah mensifati fi wasfi, dan Allah berfirman tentang sifat ibadihil mu'minin, hamba-hambanya beriman, hamba-hambanya yang beriman, yuhibbuhum wa yuhibbuna, mereka adalah orang yang Allah cintai. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga ayat inilah, pada ayat yang pertama adalah merupakan dalil dari rukun yang kedua dan yang ketiga, al-khawfu minallah dan raja Allah. Adapun ayat yang kedua adalah yaitu dalil bagi rukun yang pertama. Wa qala ba'du salaf, dan dikatakan oleh sebagian salaf, man abadallaha bil hubbi wahdah, siapa yang beribadah kepada Allah bil hubbi wahdah, semata-mata berdasarkan rasa cinta saja, fahuwa zindiq, maka orang yang seperti ini sama dengan zindiq, orang munafik. Dia hanya berlandaskan rasa cinta tapi tidak mau mengamalkan, tidak ada rasa harapnya, tidak ada rasa takutnya. Lihatlah sifat orang-orang munafik, demikianlah, hanya mengaku sebut cinta, tetapi dalam bentuk pelaksanaan kecintaan mereka itu hanya nampak secara zahir saja, tetapi tidak ada rasa takut mereka, sehingga mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan tidak ada rasa harap, karena luputnya orang-orang zindiq, orang-orang munafik dari keikhlasan, luputnya mereka dari sifat-sifat ikhlas. Wa man abadahu birraja'i, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah birraja, hanya semata-mata dengan roja wahdah, semata-mata dengan sifat roja, rasa harap saja, fahuwa murji, maka dia seperti orang murji'ah. Sehingga rasa harap tanpa disertai rasa takut, ini adalah ketimpangan di dalam rukun ibadah, dalam bab ibadah. Karena rasa harap semata-mata tanpa ada rasa takut akan menyebabkan yaitu seorang meremehkan perbuatan-perbuatan maksiat, pelanggaran-pelanggaran terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man abadahu bil khaufi wahdah, dan siapa yang beribadah kepada Allah bil khaufi wahdah, semata-mata berdasarkan rasa takut saja, fahuwa haruriyun, maka dia adalah seperti haruri, yaitu kaum khawarij. Karena mereka hanya berlandaskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan semata-mata ini berdasarkan rasa takut menjadikan mereka yaitu berputus asa. Menjadikan mereka berputus asa. Maka seorang harus menggabungkan tiga rukun ini dari rukun ibadah. Wa man abadahu bil hubbi wal khawfi war raja, dan siapa yang menyembah Allah berdasarkan cinta
rasa takut dan rasa harapnya kepada Allah, fahuwa mu'minun, maka dia adalah seorang yang beriman, muwahhidun, lagi bertauhid. Dialah yang disebut orang yang beriman dan bertauhid. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadatu al-ma'muru, ibadah yang diperintahkan biha oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tatadammanu, terkandung padanya makna az-zulli atau al-khudu. Jadi terkandung pada makna ibadah itu adalah makna az-zul, merendahkan diri. Karena itu dikatakan wa kanu lana khashiin. Jadi sehingga Syekhul Islam mengatakan ibadah itu adalah ad-dullu wal khudu'u ma'at ta'zim. Ad-dullu wal hubbu ma'at ta'zim, yaitu merendah dan mencintainya disertai pengagungan. Nah, di sini dikatakan oleh beliau, makna ibadah itu mengandung makna merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Ufahiyah, dan makna adzullu wa makna. Jadi makna ibadah itu terkandung makna dzul, merendahkan, wa maknal hub, yaitu cinta kepada Allah. Fahiyah, maka maknanya ibadah itu adalah tatadzammanu, terkandung padanya ghayatadz dzulli lillah, benar-benar sempurna merendahnya kepada Allah. Ghayah itu puncak, sempurnanya adzul, merendahkan, menghinakan diri kepada Allah Ta'ala, bi ghayatil hubbi lahu, dan disertai dengan kecintaan yang sempurna kepada Allah. Wa man khada'a li insanin. Jadi dari pengertian ini, dari pengertian makna ibadah ghayatul dzulli lillahi ta'ala bi ghayatil hubbilah, ini bisa diketahui wa man khada, siapa yang tunduk li insan, kepada seorang manusia, misalnya seorang pemimpin, sementara ma'abukni, sementara dia tunduk tapi dia tidak suka, dia benci, lahu, kepada orang yang dia tunduk tadi. Betapa banyak orang tunduk kepada pemimpin tapi tidak suka hatinya. La yakunu abidan lahu, maka tidak bisa dikatakan orang yang tunduk kepada penguasa, kepada seorang, tapi hatinya tidak mencintainya, bahkan hatinya membencinya. La yakunu abidan lahu, tidak bisa dikatakan orang yang tunduk itu sebagai penyembah, sebagai hambanya pemimpin tadi. Di sini kita fahami kaum Khawarij, orang-orang Haruri, tidak memahami definisi makna ibadah, sehingga mereka mudah mengkafirkan orang-orang dari kaum muslimin. Jadi salah di dalam memahami definisi ibadah saja, itu bisa menggelincirkan seorang kepada pemahaman dari pemahaman-pemahaman sesat. Waliyadzubillah. Walau ahabba syai'an, dan seandainya seorang itu mencintai sesuatu. Ini contoh yang kedua juga. Karena khudul itu khudu, itu juga makna dari kandungan ibadah. Makna yang kedua dari kandungan ibadah, walau ahabba syai'an. Karena tadi dikatakan ghayatul hubbi, puncak sempurnanya kecintaan, yaitu walau ahabba syai'an, seorang itu seandainya dia mencintai sesuatu, cinta kepada pemimpin misalnya, walam yakhda' lahu, tapi dia tidak tunduk sepenuhnya, kecuali dalam perkara yang ma'ruf, lam yakun abidan lahu, tidak bisa dikatakan dia sebagai hambanya pemimpin itu. Kama yuhibbur rajulu, sebagaimana seorang mencintai waladahu, putranya, anaknya, wasadiqahu, dan temannya. Seperti ini, tidak bisa dikatakan seorang tua itu hamba anaknya, hamba istrinya, atau sebaliknya, karena cinta mereka kepada orang tuanya atau cinta orang tua kepada anaknya. Karena tidak disertai kamalul khudulli, sempurnanya merendahkan diri dan ketundukan diri, illa fil ma'ruf, kecuali dalam perkara yang ma'ruf saja. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada
makhluk dalam perkara maksiat. Hanya saja dikatakan taat itu dalam perkara yang ma'ruf saja. Walihada la yakfi ahaduhuma, karena itu tidaklah cukup dari keduanya untuk dikatakan dalam beribadah kepada Allah dalam bal yajibu ayyakuna Allahu ahabba ilal abdi min kulli syai'. Tetapi harus mencintai Allah ahabba ilal abdi, itu lebih dicintai oleh hamba tersebut min kulli syai', dari cintanya kepada segala sesuatu. Jadi cinta kepada Allah itu melebihi kecintaan seorang hamba kepada siapapun, harta, jabatan, rumahnya, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kurang lebih maknanya demikian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan. Maka cinta kepada Allah merupakan hal yang wajib dan harus melebihi kecintaan kepada segala sesuatu. Wa ayyakuna Allahu a'dam indahu, dan dia harus menjadikan Allah itu teragung di sisinya, dalam pandangan, dalam hatinya, min kulli syai', dari segala keagungan, segala kemuliaan yang ada. Dia harus yakin bahwasanya kemuliaan ada di tangan Allah, dan Allah lah yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung melebihi Allah Subhanahu wa taala. Bal la yastahiqul mahabbat wal khudu'u tam. Bahkan seorang dia harus yakin bahwasanya tidak ada yang berhak mendapatkan kecintaan wal khudu'u tam, dan ketundukan secara sempurna, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sebutkan dari bab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian dan kita semua kesehatan dan taufiknya, dan senantiasa diberikan kepada keluarga kita, guru-guru kita semua, ustadz-ustadz kalian, ustadz-ustadzah kalian, dan segala orang-orang dari kaum muslimin yang ada di pondok ini dan sekitar kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.